berjalan ke kota Batavia. Tidak lupa beli sepatu di sana. Sumpah Pemuda pemersatu kita semua, selamat datang di Podcast Miftah bersama kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Miftah, setelah sekian lama kita tak tampil di layar kaca, saatnya kini kembali bersama saya Kamila, yang akan ditemani oleh Ibu Guru yang inspiratif dan cantik jelita pada pagi hari ini, yakni Ibu Haja Luki Listiarini, SPD MM. Selamat pagi, Bu Luki. Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa untuk semuanya. Alhamdulillah. Meskipun Ibu Luki ini termasuk guru senior di MTS Negeri Gresik, namun tak menghilangkan semangatnya yang membara. Baik Ibu Luki, udah siap untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini, Bu? Siap. Siap. Insyaallah siap. Pada tanggal 28 Oktober ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi, menurut Ibu Luki sendiri, apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran Ibu kalau mendengar kata Sumpah Pemuda? Saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya wawancara seperti ini. Berarti kita menggugah semangat para pemuda untuk bisa meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Yang terlintas di pikiran saya bahwa semangat pemuda untuk meneruskan perjuangan bangsa ini. Yang kedua, tanggal 28 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Apalagi yang ketiga adalah yang berkaitan dengan simbol kebangkitan pemuda dalam meneruskan perjuangan di masa dahulu dilanjutkan dengan masa yang sekarang. Dan juga kita bangga dengan adanya dikirakannya juga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda ini tuh kan dibuat oleh anak muda sendiri ya, Bu? Kalau menurut Ibu, kenapa peran pemuda itu selalu penting dalam cerita sejarah? Pemuda itu tidak akan pernah habis, tidak pernah akan menyerah dalam meneruskan sebuah perjuangan dari masa lalu dengan sekarang. Pemikiran-pemikirannya yang luar biasa, ide-ide yang membuat perubahan bangsa ini. Berkat pemuda inilah bangsa kita itu bisa maju dengan ide pikiran yang luar biasa tadi. Jadi pikiran anak muda lebih maju gitu ya, Bu? Ya. Kenapa anak muda pada tahun 1928 itu bisa bersatu? Padahal mereka beda daerah ya, Bu. Beda budaya, juga beda bahasa. Tapi di zaman yang saat ini masih banyak generasi muda yang menjadikan alasan itu sebagai bahan untuk perpecahan. Jadi apa perbedaan, Bu, pemuda zaman sekarang dengan pemuda pada tahun 1928? Karena pemuda itu adalah sebagai agen perubahan dan mereka juga punya tujuan yang sama dengan tidak melihat latar belakang sara, suku, agama, ras, antar golongan,
mereka kesampingkan. Dengan persatuan mereka bisa mewujudkan dulu perjuangan, sekarang berjuangnya dengan apa? Dengan menghasilkan sebuah inovasi-inovasi baru, prestasi yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, karena mereka mempunyai semangat cinta tanah air yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga adalah karena mereka sadar akan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Karena muncul kesadaran berbangsa sehingga mereka itu dalam hal bertingkah laku, beraktivitas, semangat persatuan tentunya dinomor-satukan. Baik. Untuk setelah Ibu Luki melihat-lihat aktivitas atau tingkah laku pemuda zaman sekarang, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda untuk generasi muda pada hari ini? Yang pertama adalah pentingnya persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda itu sebagai kekuatan besar untuk melangkah ke selanjutnya. Yang kedua adalah semangat dan peran pemuda itu sebagai agen perubahan, sekali lagi sebagai agen perubahan di segala aktivitas, karena bangsa ini butuh pemuda-pemudi yang luar biasa sebagai ujung tombak untuk keberlanjutan pembangunan di segala bidang tentunya. Yang ketiga adalah tentunya cinta tanah air dan rasa nasionalisme yang tinggi harus tetap nomor satu. Terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama dan egonya harus dihilangkan. Ego yang di mana? Dari latar belakang tadi, suku, agama, ras, antar golongan dihilangkan. Tapi juga merupakan sebagai kekayaan bangsa, suku, agama, ras, antar golongan itu sebagai budaya yang harus kita lestarikan, harus kita tetap ngeruri budaya-budaya itu sebagai kekayaan bangsa tentunya. Di zaman sekarang ya Bu, yang penuh dengan tantangan bagi generasi muda. Sebagai generasi muda sendiri, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda untuk melanjutkan semangat Sumpah Pemuda yang sebelumnya? Yang pertama adalah menjaga persatuan di lingkungan kita. Kalau kita sebagai pelajar yang menjaga persatuan di lingkungan pelajar, tidak adanya bullying, antar teman, tidak ada perkelahian atau malak-malak itu. Ya, itu menjaga persatuan di lingkungan kita. Di lingkungan masyarakat juga begitu. Kita sebagai pemuda harus bisa potensi kita di masyarakat harus bisa membawa, saya seorang pemuda harus lebih baik menciptakan hal-hal yang positif, artinya inovasi-inovasi yang positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Di lingkungan negara bagaimana? Ya, kita menghasilkan tadi karya-karya yang luar biasa, baik di tingkat nasional, di tingkat internasional. Yang kedua adalah kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan tetap menghargai bahasa daerah, karena tiap daerah punya ribuan bahasa daerah yang harus kita bangga kita memiliki sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, harus berbuat baik dan bermanfaat bagi semuanya. Contohnya di lingkungan kita, kalau madrasah kita adalah lingkungan madrasah beradiliyata, itu harus apa yang harus kita lakukan? Ya, menjaga, membuang sampah. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau kotor bagaimana upaya agar bersih. Nah, itu. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan semangat belajar dan berkarya. Saya yakin generasi muda sekarang itu penuh dengan inspiratif untuk menciptakan karya-karya yang luar biasa.
Terus harus bijak menggunakan media sosial. Media sosial dengan sekarang digital ini harus positif, tidak harus disaring berita-berita hoax yang artinya harus bisa memilah bahwa yang positif itu untuk persatuan dan kesatuan bangsa, bukan untuk memecah belah persatuan. Terus menjaga dan melestarikan budaya bangsa kita. Terus menjadi teladan tentunya. Teladan apa? Teladan bagi lingkungan sekitar. Ya, contoh bagi lingkungan sekitar. Boleh kita berargumen, boleh kita memberikan masukan-masukan. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan untuk menciptakan tentunya mengarah pada persatuan dan bukan untuk memecah belah persatuan. Jadi intinya segala perbedaan yang terjadi di sekitar kita itu tidak menjadi penghalang untuk menyemarakan semangat kita sebagai generasi muda ya Bu. Yes, betul. Menurut Ibu sendiri, tantangan terbesar untuk menyatukan pemuda di Indonesia yang sangat beragam ini itu bagaimana sih Bu? Tantangannya adalah, ya yang pertama adalah kita harus menumbuhkan rasa persatuan dan menghargai toleransi yang ada di negara kita. Adanya suku, agama, ras, dan antar golongan itu haruslah kita sebagai modal untuk kita bisa membangun persatuan dan kesatuan di antara pemuda, yang tua. Nah, itu harus kita wadahi untuk membangun bangsa ini. Yang kedua adalah kita harus menanamkan semangat rasa nasionalisme tentunya. Apa sih rasa nasionalisme? Rasa cinta tanah air. Saya didengungkan apalagi di kurikulum sekarang. Panca-5, rasa cinta tanah air itu dimasukkan dalam pembelajaran kita. Yang ketiga adalah kita harus menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak, menghidupkan kembali tentunya. Menghidupkan kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda. Apa nilai-nilai Sumpah Pemuda? Banyak sekali. Rela berkorban, pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Itu harus kita tetap gelorakan di semangat dadanya para pemuda. Hal sederhana apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan semangat para pemuda? Yang nantinya bisa menjadi bekal untuk saya sendiri yang menjadi generasi muda dan menjadi generasi penerus bangsa saat ini. Sebagai bekal untuk Mbak Kamila dan teman-temannya sebagai generasi muda penerus bangsa adalah adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan belajar tentunya yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah sebagai modal untuk melanjutkan cita-citamu yang masih dalam proses yang panjang tentunya. Yang kedua, bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai karena di dalam Sumpah Pemuda itu satu nusa, satu bahasa, satu bangsa, itu satu bahasa itu juga harus sering digunakan di dalam forum-forum kepemudaan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mengesampingkan bahasa daerah. Selanjutnya adalah tadi sudah sampaikan melestarikan budaya dengan cara apa? Banyak sekali. Kalau di madrasah kita melestarikan budaya dengan apa? Dengan mengangkat karya-karya yang ada di madrasah, hasil karyanya anak itu merupakan yang kalau budaya ya kita mementaskan kesenian daerah pada saat mungkin penerimaan rapot, wisuda. Nah itu. Terakhir adalah harus menjadi teladan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ini harus bisa melekat di setiap pemuda, setiap pemimpin. Pemuda adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Tentunya itu harus di dalam dadanya seorang pemuda. Terakhir Bu, boleh berikan pesan kepada kami
selaku pemuda generasi penerus bangsa. Terima kasih Mbak Kamila. Bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari yang penuh bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama adalah generasi muda. Yang pertama adalah yang patut kita tumbuh kembangkan di dada generasi muda adalah yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan para pemuda tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, apa yang tumbuh semangatkan adalah rasa cinta tanah air, nasionalisme yang tinggi bagi para pemuda. Yang ketiga adalah tetap berkarya, menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa bagi bangsa ini. Jadilah pemuda harapan bangsa dan janganlah jadi pemuda yang mengecilkan nama bangsa, artinya tidak mengharumkan nama bangsa. Jadilah pemuda yang selalu menjadi pioneering, selalu menjadi yang terdepan dalam segala hal, baik itu ide-ide pemikirannya. Ya, selanjutnya adalah tetap belajar yang sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita yang tentunya cita-cita itu tidak langsung bim salah bim, tapi perlu proses yang panjang untuk meraih itu dengan belajar yang sungguh-sungguh tentunya. Yang terakhir adalah Dirgahayu Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2025. Tetap semangat, jadilah pemuda yang menjadi teladan bagi semuanya di lingkungan tempat tinggalmu, dimanapun, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Tetap semangat, tetap berkarya, dan siap untuk sebagai agen-agen perubahan. Terima kasih. Baiklah Sobat Miftah, inilah perbincangan kita pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga perbincangan kita pada siang hari ini ada guna dan manfaatnya untuk Sobat Miftah di sana. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Haja Luki atas partisipasi dan semangatnya untuk tampil kembali di podcast Miftah hari ini. Saya Kamila, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Miftah yang menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.